Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Ketika Anda sedang mendengarkan ceramah, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung, apa yang Anda rasakan? Tentu kalau Anda mendengar ceramah, sebagian dari Anda atau rata-rata dari Anda adalah bosan, ngantuk, dan ujung-ujungnya di skip. Ya, tentunya kalau kita mendengarkan ceramah ataupun argumentasi seseorang tanpa dibumbui dengan selera humor, maka bisa dipastikan akan cepat bosan. Humor memang sebuah ikatan atau sebuah metode yang digunakan oleh seorang pembicara, dalam hal ini adalah seorang penceramah, baik itu dai, baik itu ustadz, ustadzah, untuk menggait kepada audiensnya. Karena tak jarang kita banyak melihat orang-orang yang mendengarkan ceramah, baik itu ceramah keagamaan, ceramah kenegaraan, atau bahkan motivasi-motivasi tidak didengarkan. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Lantas, ketika kita mendengar ceramah, apakah kita hanya mendengarkan humornya atau justru mendengarkan isinya atau konteksnya? Kenapa bisa begini? Kenapa orang itu bisa bosan kalau tidak diselingi dengan humor? Kita bahas bareng-bareng dan ayo kita belajar humor bersama. Mendengarkan ceramah tentunya bermanfaat bagi sesi religius kita, karena dengan mendengarkan ceramah keimanan kita akan tergugah, kemudian akan menyadarkan kita dari dosa-dosa yang sudah dilakukan. Kemudian dengan mendengarkan ceramah biasanya hidup akan lebih terarah dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Begitu ya, kira-kira kalau orang mendengarkan ceramah. Di antara sekian banyak ceramah tentunya ada orang yang menyampaikan penceramah tersebut, baik itu disebut dai, ustadz, ustadzah, muballil ataupun yang lain ya. Tentunya berhubungan dengan dunia orator atau dunia orasi. Ketika kita berbicara tentang orasi, tentu kita tidak bisa lepas dari sang orator ulung, siapa lagi kalau bukan sang proklamator, the first president of Republic of Indonesia, Mr. Soekarno. Ya, Soekarno memang orang yang tentunya pakar dalam hal public speaking, bagaimana karismatik beliau, bagaimana pengolahan kata beliau, diksi yang beliau pakai sehingga bisa menggugah semangat rakyat Indonesia menggebu-gebu ketika mendengarkan ceramah beliau. Ketika beliau berceramah, seolah mata selalu tersorot kepada sosok Bung Karno ini. Dan tentunya beliau juga karismatik bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Siapa yang tidak kagum dengan sosok beliau? Nah, kita kembali lagi kepada ceramah. Jadi ceramah itu banyak versinya, terutama di Indonesia. Orang banyak sekali mendengarkan ceramah agama, baik itu dari sosok ustadz, ustadzah, bahkan dari seorang kiai. Nah, biasanya orang yang berceramah tersebut tentunya menggunakan metode yang berbeda-beda untuk menggugah semangat atau untuk berinteraksi dengan audiens agar audiensnya tidak bosan ataupun tidak garing. Salah satunya menggunakan ice breaking, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai ayat motivasi, menggunakan hadis untuk termotivasi, atau bahkan menggunakan humor. Nah, humor di sini tentunya bisa kita jumpai di banyak sekali penceramah-penceramah Indonesia. Sebut saja ada Ustadz Pantun, ada Ustadz Somad, ada Jamaah, hei jamaah begitu. Dan ustadz-ustadz yang lain yang tentunya menggunakan metode-metode ceramah dengan menggunakan humor. Apalagi kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah yang diungkapkan oleh seorang pendakwah yang sangat terkenal, yaitu almarhum K. Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat ini tentunya banyak sekali diselingi oleh humor-humor yang cerdas, humor-humor yang tidak hanya bersinggungan dengan keagamaan tetapi juga bersinggungan dengan hal yang lain, baik itu sosial, budaya, politik, ataupun kritik-kritik terhadap pemerintahan. Tentu dengan humor-humor cerdas ini beliau bisa menyampaikan dan bisa diterima oleh halayak ramai, bahkan di Malaysia, Brunei itu suka sekali dengan ceramah beliau. Dan masih belum ada
hingga saat ini yang bisa menggantikan sosok dari seorang dai sejuta umat ini. Nah, jadi sebetulnya ketika Anda mendengarkan ceramah, apa sih yang Anda dengarkan? Apakah konteksnya, isi dari ceramahnya itu, syukur-syukur ya kalau memang seperti itu, atau humornya? Nah, kita coba analisis sedikit demi sedikit. Ketika Ustadz Abdul Somad berceramah, tentu beliau sangat lucu. Lucu sekali, jenaka, beliau juga cerdas. Dan ketika beliau menggunakan beberapa jokes, beliau juga pintar dalam mengolah diksinya. Dan ketika beliau mengolah diksinya, itu rata-rata beliau bisa menyambungkan dengan beberapa ayat ataupun dengan beberapa hadis sesuai dengan konteks tema di ceramah tersebut. Dan selain itu beliau juga bisa mengkombinasikan kepada pendengar bagaimana beliau ketika berceramah di depan anak muda, pemerintahan, orang desa sekalipun, bahkan ketika beliau berceramah sesama asatid, sesama pendakwah juga. Jadi Ustadz Abdul Somad ini tentunya ya selain beliau juga jago public speaking, beliau tentunya memiliki selera humor yang juga tinggi. Dan menurut penelitian, semakin orang itu memiliki selera humor yang tinggi, semakin cerdas otaknya. Ya kita tahu sendirilah bagaimana Warkop DKI ketika beliau Dono Kasino Indro, apalagi seorang Om Kasino ya, ketika mereka berdialog, mereka selalu menggunakan jokes-jokes yang tentunya sangat mengkritik pemerintah ataupun sangat menyinggung pemerintah. Tetapi memang jokesnya itu adalah jokes yang berkualitas ya, bukan jokes-jokes yang murahan, mohon maaf. Dan ada lagi ustadz-ustadz yang tentunya banyak memiliki skill-skill yang seperti itu. Ada Ustadz Taufikur Rahman yang terkenal dengan pantunnya itu, sehingga pantunnya itu selalu selalu relate dengan keadaan yang sekarang ini. Apalagi ketika beliau menggunakan pantun dan dikombinasikan dengan tema yang akan beliau sampaikan. Kemudian ada Ustadz Wijayanto yang selalu menggunakan jokes-jokesnya karena beliau juga akademisi. Jadi beliau selalu menggunakan jokes-jokes yang tentunya berhubungan dengan dunia akademisi. Dan yang paling menarik dari Ustadz Wijayanto adalah selalu membuat orang tertawa. Karena nggak gampang membuat ice breaking di sela-sela ceramah itu. Apalagi kalau kita mendengarkan ceramah di masjid-masjid ya, tapi ceramahnya berbahasa Arab. Ya orang kan ada yang tidak mengerti, ada yang mengerti. Tetapi alangkah baiknya kalau misalkan menggunakan bahasa yang dimengerti alias bahasa Indonesia atau bahasa yang berlaku di daerahnya. Tapi jangan gunakan jokes kalau khutbah Jumat karena itu adalah serius. Nah kita kembali lagi, jadi manfaat jokes atau manfaat ice breaking, manfaat humor untuk kesehatan itu sangat berguna. Ketika kita berhubungan dengan misalkan ada masalah, kita bisa menutupinya dengan bercanda, memberikan humor, memberikan ice breaking, memberikan candaan kepada orang lain. Artinya orang lain itu tidak tahu kita sedang apa di dalam hati kita ini. Jadi ketika kita mendengarkan ceramah seorang ustadz bahkan kiai, kita pasti memilih kiai ini bisa humor nggak ya. Semakin kiai itu selera humornya tinggi, maka semakin laku dia. Tapi ini berbanding terbalik dengan ketika kiai tersebut, mohon maaf ya, tidak memiliki selera humor yang tinggi, selalu serius, biasanya penggemarnya juga tidak banyak. Ini juga berhubungan dengan ustadz dan ustadzah ketika mereka menyampaikan dakwah, ketika mereka menyampaikan ceramah. Ya tentunya kalau dakwah itu kan ujung-ujungnya kan mengajak orang berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Amar ma'ruf nahi mungkar, udah itu aja. Amar ma'ruf, melakukan atau memerintahkan kepada yang baik, nahi mungkar dan mencegah atau meninggalkan yang buruk. Sudah itu saja pada prinsipnya ceramah itu. Dari dulu sampai sekarang pasti amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi bagaimana kemasannya, bagaimana cara mengelola diksinya, bagaimana cara penyampaiannya kepada audiens, dan disitulah humor diberikan. Bumbu-bumbu humor yang berkualitas akan menarik audiens. Dan juga menurut beberapa penelitian ilmiah bahwa manfaat dari humor itu bisa merangsang otak lebih rileks, bisa membuat kepercayaan diri lebih tinggi, bisa membuat kita lebih leluasa untuk mengontrol keadaan. Karena ketika kita
mengeluarkan sebuah jokes dan audiens kita menerima, kita akan mudah gampang masuk ke dalam dunianya. Tak peduli siapapun, apakah orang yang menjadi audiens itu lebih tinggi pangkatnya dari Anda atau lebih rendah. Karena selera humor itu biasanya akan membuat orang tertawa. Walaupun setidaknya mereka tidak mengerti. Coba Anda lihat stand up comedy. Uus itu kan pandai melakukan pengolahan kata atau diksi yang tepat dan tentunya relate dengan keadaan atau stand up comedy yang ia bawakan, yang disebut dengan istilah receh. Nah, jadi kalau Ustadz bisa seperti itu, tentu pengikutnya akan sangat banyak sekali. Ya, bagaimana Ustadz Somad itu mengolah katanya, lucu kan beliau. Selain beliau cerdas, beliau juga lucu. Dan tentunya ini juga berhubungan dengan audiensnya. Jadi audiens itu akan selalu tertarik ketika mereka melihat jokes. Ketika mereka melihat keseriusan, ya mereka akan ngantuk. Ya, orang Indonesia kan memang seperti itu. Di kelas itu biasanya selalu dikenal 3 murid. Murid yang paling nakal, murid yang paling lucu, dan murid yang paling pintar. Jadi ketika lulus, ya hanya 3 jenis murid ini yang paling diingat. Kalau enggak yang paling pintar, kalau enggak yang paling lucu, atau yang paling nakal. Kalau yang cantik dan yang paling jelek itu biasanya relatif ya. Tapi kalau ketiga murid itu biasanya akan selalu diingat dan dikenang oleh seorang guru, apalagi wali kelas. Jadi ketika Anda mengajar, misalkan menyampaikan materi di depan murid atau di depan mahasiswa, ketika Anda tidak memberikan ice breaking, tidak memberikan humor, ya tentunya akan boring. Sama seperti ketika saya memberikan upload video YouTube ya. Tentu kalau misalkan saya hanya berceramah terus begini-begini tanpa tanpa saya memberikan gimmick, tanpa saya menggunakan diksi candaan, ya tentu audiens saya akan bosan dan mereka tidak akan subscribe ke channel ini. Tapi sebaliknya, kalau misalkan saya memakai diksi yang tepat, kemudian menyampaikan dengan baik, ya mungkin kemungkinan besar sebagian dari Anda yang menonton video ini akan subscribe atau bahkan like video saya. Syukur-syukur untuk men-share video saya ini yang masih pemula ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita melihat ceramah, baik itu disampaikan oleh ustadz, ustadzah, atau bahkan kiai, apakah pertanyaannya Anda menonton ceramahnya atau mungkin jokesnya yang diberikan oleh seorang ustadz itu? Tentu ini adalah jawaban yang sangat subjektif sekali ya, tetapi memang di zaman yang serba paperless ini, tentu penyampaian dakwah, penyampaian materi-materi yang berhubungan dengan keagamaan, kalau disampaikan dengan cara yang tidak tepat, tentu akan tidak efektif. Tetapi kalau misalkan disampaikan dengan cara-cara yang smart, kemudian easy going, dan diselingi dengan jokes-jokes yang relatif bisa menambah wawasan atau ice breaking, tentu itu akan sangat bermanfaat dan pastinya dampaknya akan semakin luas di masyarakat. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Silahkan dikritik di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.